Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Al-Misbah Channel yang selalu memberikan cerita-cerita yang nyata dan mistik, spiritual maupun horor. Nah, kali ini saya mau menceritakan suatu rumah. Tapi sebelumnya tolong subscribe, like, and share-nya. Jadi ini yuk ceritanya yuk. Ada sebuah keluarga yang menempati sebuah rumah warisan dari orang tuanya dikasihkan ke anaknya, dan rumah ini memang dulunya kuno dan direnovasi sama anaknya sehingga menjadi rumah yang model sekarang kayak gitu. Jadi gini, si suami istri rumah tangga itu, suami istri ke tempat saya. Di situ suaminya cerita kalau istrinya ini sakit dah lama dan secara medis yuk itu tidak ditemukan, sering opnam gitu loh. Jadi keluar masuk rumah sakit sering nggak gitu si istri ini. Di situ kita ngobrol, suami cerita kalau saya secara medis udah maksimal dan nggak kelihatan penyakitnya. Memang ya kalau dokter mungkin analisanya macam-macam ya, tapi secara nggak ada sih, sudah di lab, di ronsen apapun kan. Dan ya namanya ikhtiar, saya juga berusaha membantu semaksimal mungkin semampu saya biar istrinya ini sembuh. Setelah saya melakukan terapi secara batinnya juga doa, itu saya melihat suatu keanehan di tubuhnya yang efeknya ini di rumahnya yuk. Jadi sumbernya di rumah. Tetap saya terapi waktu itu, dan hanya saya ngobrol sama suaminya, ini kayaknya ada gangguan di dalam rumah, maksudnya di rumah yang ditempati gitu. Oh gitu ya, suami saya seperti ya, tolonglah Pak Misbah untuk datang ke rumah saya untuk melihat kayak apa gitu. Nah, selang 3 hari saya ke rumah situ, dan kondisi waktu itu istrinya masih agak lemah memang. Akhirnya saya masuk ke rumahnya, dan waktu itu saya langsung menuju ke lantai 2. Lah lucunya itu waktu kami bertiga, suami, istri, dan saya, itu ada anaknya yang masih SMP itu ikut. Udah kayak penasaran nggak gitu. Akhirnya udah, kamu ikut nggak apa-apa, kamu berani nggak? Berani. Oke, kita suami, istri, dan anaknya itu sana lantai 2 di kamar utama. Disitulah aku melihat sosok perempuan rambutnya terurai panjang, terus kayak pakai daster gitu loh, kayak pakaian perempuan. Tapi lucunya itu perutnya gede, bisa kayak orang hamil tapi nggak hamil gitu. Lah yang anak ini kayak penasaran gitu, anaknya yang SMP itu. Akhirnya saya ngomong, mau nggak kamu merasakan energi di dalam rumah ini? Mau, saya mau. Nah, ada loh itu videonya. Saya ada video di HP ada. Memang sengaja waktu itu diambil sama bapaknya untuk direkam. Dan nanya, udah kamu nggak usah melihat, kamu megang aja. Lucunya itu, saya kan nggak ngomong kalau itu ada makhluk itu. Hanya batin saya melihat makhluk yang perut buncit itu. Nah, anaknya akhirnya tangannya arahkan ke makhluk itu. Anaknya pun merasakan, loh, ini ada sosok perempuan tapi perutnya kayak orang hamil gitu. Nah itu, jadi itu yang ganggu. Tapi anak ini bingung menerjemahkan ini siapa gitu. Tapi oke lah, kamu udah cukup. Yang penting kamu tahu, merasakan. Iya, saya merasakan, sampai merasakan pundak, tangan, sampai perutnya tuh dia merasakan. Bahkan dia bisa menyebut kalau memang perempuan dan perutnya gede gitu. Di situ akhirnya saya doa, saya berusaha memindahkan makhluk itu. Ada itu videonya itu di HP. Terus akhirnya tak pindahkan di suatu barang. Jadi saya berusaha menarik, tak pindahkan ke suatu barang di media. Nanti akan saya buang gitu. Dah di lantai 2 akhirnya setelah itu makhluk itu sudah saya netralisir, akhirnya saya turun ke bawah lagi ke lantai 1. Di situ pas tempat depan toilet ya, kayak tempat cuci gitu loh. Tempat cuci pakaian, ada mesin cuci di situ, ada tempat cuci piring gitu. Jadi pas depan toilet, di situ anaknya juga ikut juga gitu. Akhirnya tuh memang saya melihat ada lagi sosok lagi, tapi anak kecil
kecil tuh tapi bentuknya aneh juga, kayak apa ya? Bukan botak, tapi ada rambutnya gitu loh. Jadi kayak orang tua gitu loh. Tapi bentuknya anak kecil. Jadi dia berambut tapi sininya botak gitu kan sininya. Dan si anak ini juga meraba juga dan melihat ada anak kecil. Bahkan lucunya lagi dia bisa ngomong, ini yang ganggu mama saya. Insting nyata itu seperti iya, dia bisa ngomong, ini yang ganggu mama. Ya kamu merasa ini ganggu? Iya, ini yang ganggu. Akhirnya mamahnya juga cerita kalau pernah kejadian di situ, nggak tahu nggak apa, kayak didorong gitu sampai mamanya jatuh ke lantai dan sakit gitu. Dan itu makhluk itu juga sering apa ya, mainan, kayak bikin suara-suara aneh, barang-barang itu tahu-tahu hilang kayak gitu. Jadi usil deh, oke gitu. Jadi makhluk itu usil juga. Akhirnya ikhtiar lagi, terpaksa untuk tak pindah ke media. Dan alhamdulillah bisa. Nah, yang ketiga, maksudnya energi di situ lah yuk. dalam rumah itu ya. Terus setelah itu kan menuju dari tempat cucian tadi, depan toilet, saya menuju ke pintu belakang. Kan dari tadi saya curiga, ini kok nggak beres ya pintu ini, di balik pintu itu. Akhirnya saya ngomong sama tuan rumah, sama bapaknya itu, Mas, ini kayak aneh ya pintu ini. Belakangnya apa sih? Kok di sini kayak ada energi yang nggak enak, nggak baik gitu loh. Cuman saya penasaran yang di balik pintu itu apa, belakang pintu itu apa? Kayak di belakang rumah gitu maksudnya. Nah, dibukalah pintu itu. Set. Itu tanah kosong dan gelap. Disitulah ceritanya, itu rumah kunonya yang ditinggal sama, kalau nggak salah sama mbahnya dulu, kakek neneknya dulu. Kalau dulu tuh mbahnya ini memang seorang jawara, cerita seperti itu. Jawara, seorang yang pendekar lah zaman dulu. Dan di situ mungkin banyak jimat-jimat yang sifatnya memang kurang bagus karena buat kanuragan. Dan itulah yang buat suasana rumah di situ panas. Dan maksudnya istrinya ini yang nggak kuat, yang kena, yang menimbulkan sakit-sakitan dan secara medis nggak kedeteksi. Berarti itu bukan kiriman ya? Bukan, itu memang dari rumahnya itu. Bukan kiriman dari orang lain, maksud santet apa enggak, itu memang energi rumah itu sendiri yang memang sangat panas ya, karena ada efek dari nenek moyang zaman dulu. Di situ akhirnya saya menetralisir semua sudut rumah, yuk. Dan alhamdulillah setelah itu saya juga terapi lagi di rumah itu sama si istrinya, dan alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Ya nggak langsung sembuh ketika itu, tapi butuh waktu bertahap. Tapi alhamdulillah istrinya sudah mengalami suatu kemajuan yang luar biasa. Dan terakhir itu ada selamatan yuk. Memang saya yang nyuruh, Mas, jenengan selamatan biar untuk keselamatan rumahnya, biar tidak ada lagi suatu ujian yang berupa penyakit atau makhluk-makhluk yang lain yang mengganggu rumah tangga si warga tersebut. Oke, gitu ya yuk. Ya. Jadi dari cerita ini tentang peninggalan yang sifatnya tak kasat mata yang dilakukan oleh nenek moyang yang berada di rumah atau penghuni rumah tersebut. Cukup sekian cerita dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.